Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, tertulis dalam kitab 2 Tawarikh, pasal 16 ayat 9. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ai manatap manunggur domata ni Jahuba, manatap sadok tanoon humaliang, laho mangalihon gugu, tuhalak paroha nama sitiopan tu ibana. Dibaheni hata oto doi nabinahemon ai olak nion masama hamusuod diho. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 2 Tawarikh pasal 16, secara khusus menceritakan Raja Asa, seorang raja Yehuda yang pada masa awal pemerintahannya dikenal sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Raja Asa melakukan pembaruan rohani, menghancurkan berhala, memimpin bangsa kembali menyembah Allah. Dan ketika menghadapi ancaman dari pasukan Ethiopia yang sangat besar, ia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pun memberikan kemenangan yang luar biasa. Namun, memasuki tahun ke-36 pemerintahannya, Asa menghadapi ancaman dari Raja Baesa dari kerajaan Israel yang membangun kota Rama untuk menghalangi keluar masuk orang Yehuda. Dalam situasi ini, Asa tidak lagi mencari pertolongan Tuhan seperti dahulu. Ia mengambil emas dan perak dari bait Allah serta istana kerajaan untuk menyuap Ben-Hadad, Raja Aram, agar memutuskan persekutuan dengan Israel dan menyerang Baesa. Secara politik, strategi Asa berhasil karena Baesa menghentikan pembangunan Rama. Namun, Allah melihat bahwa Raja Asa telah menggantikan kepercayaan kepada Tuhan dengan mengandalkan kekuatan manusia. Karena itu, Allah mengutus Nabi Hanani untuk menegur Asa. Nabi Hanani berkata bahwa karena Asa bersandar kepada Raja Aram dan bukan kepada Tuhan, ia telah kehilangan kesempatan mengalami kemenangan yang lebih besar atas musuh-musuhnya. Di tengah keteguran itulah muncul pernyataan yang sangat terkenal dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9 ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Raja Asa tidak merespon teguran itu dengan pertobatan. Ia justru marah kepada Hanani, memenjarakannya, dan kemudian ketika menderita penyakit pada kakinya,
Raja Asa kembali lebih mengandalkan tabib daripada mencari Tuhan. Kehidupan Asa menjadi pelajaran bahwa seseorang dapat memulai perjalanan iman dengan baik, tetapi harus terus memiliki ketergantungan kepada Tuhan sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi bukan berarti Allah harus mencari informasi, melainkan menggambarkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan terus memperhatikan setiap manusia. Ia mencari orang-orang yang memiliki hati yang tulus, setia, dan sepenuhnya bergantung kepadanya. Kepada orang-orang yang seperti itulah Allah menyatakan kuasanya dan pertolongannya. Allah menghendaki umatnya hidup dalam iman yang konsisten. Keberhasilan pada masa lalu tidak menjamin kesetiaan pada masa depan. Tuhan senantiasa mencari orang yang hatinya bersungguh-sungguh tertuju kepadanya. Dan kepada orang seperti itulah Ia memberikan kekuatan, penyertaan, dan pertolongannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu saat ini. Kami sering lebih mengandalkan kekuatan, hikmat, dan kemampuan kami sendiri daripada bersandar kepadamu. Kami lebih dahulu mencari pertolongan manusia sebelum datang kepadamu dalam doa. Ampunilah kami atas kelemahan iman kami, dan ajarlah kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam setiap keputusan dan langkah kehidupan kami. Bentuklah hati kami agar tetap tulus, setia, dan sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Jangan biarkan kami hanya memulai perjalanan iman dengan baik, tetapi mampukan kami untuk tetap setia sampai akhir. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu, memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran-Mu, dan senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, kuatkanlah saudara kami yang sedang lemah, hiburkanlah mereka yang berduka, teguhkan mereka yang sedang menghadapi pencobaan, dan berikan hikmat kepada setiap orang yang sedang mengambil keputusan. Biarlah kami mengalami penyertaan-Mu di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.